Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel GuruMed. Pada video kali ini kita akan berbagi cara mengelola virtual meeting di Microsoft Teams. Di video sebelumnya saya sudah membahas ada 3 fasilitas di Microsoft Teams yang kita bisa gunakan untuk melakukan meeting atau video conference. Kita bisa menggunakan fitur Meet Now, Schedule Meeting, dan yang ketiga Live Event. Lalu bagaimana caranya kita mengelola virtual meeting kita di Microsoft Teams? Mari kita lihat bersama. Di sini saya sudah membuka Microsoft Teams. Ada beberapa kelas. Untuk membuat meeting, salah satu contohnya yang kita lakukan adalah kita masuk ke menu kalender. Kita akan membuat meeting, kita masuk ke menu kalender yang ini ya. Kalender. Kita pilih. Kemudian kita bisa memilih waktu di sini, menentukan waktunya. Kapan kita melakukan meeting. Sini kita lihat di bagian kiri ada waktu ya. Mulai jam 00 sampai jam 23 di bawah sini. Kemudian di bagian atas yang menjadi kolomnya ada tanggal. Ya, ada hari. Misalnya kita akan membuat meeting di tanggal 24 hari Jumat misalnya jam 9 pagi. Kita bisa langsung memilih di sel ini pertemuan antara jam 9 pagi dengan hari Jumat. Atau kita pilih di sini jadwalkan rapat. Ya. Contohnya saya misalnya memilih langsung di sel ini jam 9 pagi hari Jumat, tinggal saya klik saja di sini. Nah, setelah kita klik, kita menambahkan judul dari meeting kita. Misalnya kita akan menggunakan webinar. Webinar media pembelajaran. Nah, di sini kita akan mencontohkan bagaimana caranya kalau kita ingin mengundang peserta yang menggunakan domain berbeda dengan kita ya, atau menggunakan akun selain akun Office 365. Nah, caranya kita tinggal menambahkan orangnya di sini ya. Contoh misalnya saya akan mengundang yang menggunakan akun Gmail misalnya. Akun Gmail ya. Oke. Kemudian saya akan mengundang akun yang domainnya berbeda, tapi juga akun Office 365. Nah, kemudian setelah itu kita mengatur jadwalnya, jam 9 pagi misalnya kita akan melaksanakan webinar sampai jam 12 siang misalnya. Sini kita pilih. Nah, sini saluran, kita ingin postingan informasi ini dikirim ke saluran apa ya. Misalnya saya tambahkan saluran, kita sudah buat beberapa kelas. Ini sama halnya nanti kalau kita gunakan untuk mengajar di kelas. Sama saja ya, kita misalnya buat di sini saluran di kelas 10 IPS di saluran umum. Nanti informasi ini akan diposting di saluran umum. Ini lokasi bisa kita tuliskan saja, misalnya lokasinya online. Kemudian di sini ada informasi kalau ada informasi yang kita tambahkan bisa kita tuliskan di sini. Tidak diisi juga tidak apa-apa. Nah, misalnya ini sepertinya sudah cukup, kita kirimkan. Nanti di sini di tanggal 24 akan dibuat jadwal meeting kita. Ini kita tunggu beberapa saat. Kalau warnanya sudah cerah seperti ini, berarti kita sudah bisa klik untuk melakukan opsi pengaturan meeting ya. Sehingga orang-orang yang akan bergabung di meeting nanti, yang mempunyai domain berbeda, bisa bergabung. Kita harus mengatur di opsi meeting. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah selesai ya. Warnanya sudah cerah seperti ini, berarti sudah selesai. Untuk melakukan opsi meeting pengaturan, kita klik saja jadwal ini. Nah, di sini ada opsi rapat ya. Opsi rapat, ini kita akan atur. Kita klik dulu opsi rapat. Nah, ini sudah terbuka opsi rapat. Nah, ini kalau kita tidak login di sini, kita bisa isikan akun yang kita gunakan untuk membuat meeting. Nah, ini dia.
Nah, di sini ya, kita lihat di opsi rapat ini, siapa saja yang dapat melewati lobby. Nah, karena tadi kita mengundang orang yang domainnya berbeda dengan kita, maka di sini kita harus ganti, kita pilih semua orang. Sehingga webinar ini bisa diikuti oleh siapa saja yang mendapatkan link webinar tersebut. Kecuali kalau kita buat webinar yang terbatas. Kita pilih semua orang. Setelah itu, di sini ini sudah aktif ya. Semua penelpon atau peserta bisa melewati lobby. Kemudian beritahu saat penelpon bergabung atau keluar. Ini kita biarkan saja ya. Siapa yang menjadi presenter? Nah, karena yang akan menjadi presenter, misalnya contoh yang kita undang tadi dengan domain berbeda ada yang menjadi presenter, maka kita atur semua orang juga. Nah, ini kita simpan. Tetapi kalau presenternya cuma kita, ya kita hanya saja, atau organisasi kita saja, ini bisa kita atur. Namun kalau misalnya presenternya ada yang dari luar, kita atur semua orang misalnya. Nah, ini kita simpan. Nah, setelah ini selesai, kita kembali ke penjadwalan tadi. Kita tinggal mengambil link yang bisa kita bagikan kepada orang yang kita undang. Di luar ya, kita umumkan keluar untuk bisa bergabung di webinar. Ini di bawah sini linknya, tinggal kita klik kanan saja, salin tautan. Nah, ini sudah selesai. Nanti kalau kita ingin membuka room ini, kita tinggal masuk, pilih gabung. Nah, ini saya tutup saja dulu. Kita pindah ke kelas untuk membagikan link tersebut ke kelas yang lain. Misalnya kita contohkan kalau kita misalnya mengajar ya, mengajar beberapa kelas, lalu kita ingin mengajar melalui virtual meeting sekaligus mengikutkan beberapa kelas. Maka contohnya nanti seperti yang akan kami contohkan, membagi link tersebut ke beberapa kelas. Nah, misalnya di sini. Tadi kita posting di sini. Ini jadwalnya sudah ada webinar 24 Juli 2020 jam 9 pagi. Nah, bagaimana kalau jadwal ini kita akan informasikan ke kelas yang lain misalnya ya. Kita informasikan ke kelas yang lain. Nah, caranya link yang tadi kita bisa umumkan di kelas yang lain sekali saja dan akan terkirim ke beberapa kelas. Nah, link yang biasanya kita dapatkan tadi itu biasanya panjang, kita bisa pendekkan dulu. Kita misalnya pendekkan menggunakan bit.ly. Nah, di sini kita pendekkan, kita paste di sini linknya. Oke, ini sangat panjang, kita pendekkan ya, shorten. Nah, ini sudah selesai, kita copy. Kemudian kita kembali ke Teams, misalnya kita akan umumkan jadwal pertemuan webinar tadi di kelas ini. Misalnya ya, saya pilih. Nah, di sini saya akan buat jadwal. Supaya menarik, kita buat dalam bentuk pengumuman. Ini kita pilih format. Sini percakapan baru, kita pilih pengumuman. Kita ketikkan di sini misalnya ya, undangan webinar media pembelajaran. Terus ini kita bisa kasih ilustrasi. Misalnya ini ilustrasinya. Selesai. Kemudian di sini kita umumkan misalnya ya. Ini webinar media pembelajaran. Di sini kemudian hari Jumat 24 Juli 2020. Kemudian waktu 9.00 sampai 12.00 kita misalnya. Nah, ini link webinar. Nah, ini kita pastikan linknya ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini misalnya kita akan tampilkan lebih besar, kita blok, kita pilih lebih besar misalnya seperti itu ya. Supaya lebih jelas. Kemudian kalau ingin kita sampaikan pengumuman ini ke beberapa kelas sekaligus, sama halnya misalnya kita buat undangan untuk mengajar sekaligus di beberapa kelas, kita tinggal menambahkan ke saluran yang lain di kelas lain di sini ya. Ini kan di kelas MIPA 1 salurannya umum. Kita bisa tambahkan posting ke beberapa saluran, kita pilih ini. Posting ke beberapa saluran. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita tambahkan, pilih saluran. Misalnya saya akan posting di kelas yang ini.
Kelas 10 MIPA 2, kita pilih saluran umum. Nah, kita perbaharui. Kalau sudah, kita kirim. Nah, ini pengumumannya sudah ada di kelas 10 MIPA 1. Kalau kita cek ke 10 MIPA 2, ini 10 MIPA 2. Nah, ini pengumuman yang sama juga ada di kelas 10 MIPA 2. Sedangkan tadi di 10 IPS yang pertama kali postingannya tampilannya agak berbeda. Kita lihat kelas ini. Nah, ini ya. Hari Jumat. Oke. Kemudian kalau kita ingin memulai meetingnya, maka nanti kita tinggal klik saja informasi ini ya. Lalu kita pilih gabung. Sama halnya kalau di kelas yang lain. Atau kita lewat kalender, kita lihat di hari Jumat, ini ya, jadwalnya kita pilih, lalu kita pilih gabung. Misalnya saya pilih gabung di sini. Nah, nanti tinggal kita pilih selamat bergabung. Oke, adapun nanti yang bergabung dengan menggunakan domain yang berbeda, contohnya tadi misalnya yang kita kirim ke akun Gmail. Kita buka emailnya. Ini saya buka di sini misalnya. Buka email. Nah. Nanti di email ini akan ada pesan undangan yang tadi. Nah, ini ada pesan undangan dari kelas 10 IPS, kita pilih. Nah, ini ada undangan ya, link untuk bergabung. Nah, kita tinggal pilih saja. Nah, ini saya pilih batal saja sini. Misalnya ini saya pilih bergabung di web. Tinggal saya klik bergabung di web. Ini ya, kita pilih bergabung di web saja. Nah, tampilannya seperti ini. Tinggal masukkan nama. Misalnya masukkan nama. Saya nonaktifkan di kameranya. Lalu pilih bergabung sekarang. Nah, nanti setelah rapat dimulai, ini akan diberitahukan langsung masuk ya. Ini kan tadi belum dimulai. Nah, kalau ini saya mulai nanti di sini bergabung sekarang. Nah, di sini ada tamu. Nah, ini sudah masuk. Ini sebagai tamu ya. Ini tertulis sebagai tamu karena akunnya berbeda. Nah, bisa juga tadi dengan menggunakan link yang tadi dipendekkan ini, kita copy, langsung kita buka saja di browser. Misalnya saya buka browser yang lain di sini. Sini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Yang mana yang kita pilih? Kita pilih saja continue on this browser. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini terbuka, ini sudah nama, ini pernah digunakan ya. Misalnya namanya, ya misalnya sama dengan ini. Kita tinggal pilih join now. Saya nonaktifkan dulu. Nah, sekarang kita lihat di Teams. Di sini sudah ada dua tamu ya, ini Asma Rahmat jadi tamu, dan ini juga Abdullah sebagai guest. Jadi kalau kita tampilkan pesertanya sekarang, ini sudah ada tamu dan ini tamu, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengelola meeting kita ini? Bagaimana kita berbagi screen, mendownload daftar hadir, dan memanfaatkan fitur chat dan yang lainnya. Di sini kita lihat beberapa tombol yang ada di sini ya. Yang pertama ini untuk mengatur waktu, berapa lama waktu meeting kita sudah berjalan. Kelihatan di sini sudah 1 menit 49 detik dan seterusnya. Dan yang ini akan untuk menghidupkan atau matikan kamera. Nah, kemudian di sini ada untuk menyalakan atau mute ya, atau mematikan suara. Dan ini untuk screen, membagi layar kita. Kalau kita pilih, misalnya kita akan melakukan presentasi, kita pilih saja ini membagikan layar. Lalu di sini akan tampil beberapa pilihan. Kalau kita ingin membagi jendela tertentu, kita pilih saja. Tapi kalau kita akan berpindah beberapa layar, mungkin lebih baik kita memilih desktop. Kita pilih desktop, lalu nanti kita membuka layar yang akan kita bagi. Nah, ini kita lihat
di pinggir dari slide ini ada kotak berwarna merah, itu tandanya kita sedang berbagi layar ya. Kita sedang berbagi layar kita. Seperti itu. Kalau kita ingin mengakhiri berbagi layar, kita tinggal memilih kembali icon share screen tadi. Ini yang sekarang ada tulis tanda silang ya, kelihatan. Ini ya. Kita tinggal klik. Nah, kita berhenti berbagi layar. Kemudian misalnya presentasi ini perlu kita rekam, maka kita tinggal pilih titik 3 di sini. Di sini ada mulai perekaman. Misalnya saya mulai merekam. Nah, itu berarti kita mulai untuk merekam kegiatan webinar kita. Selain itu, di sini ada beberapa pilihan yang lain ya. Kalau kita ingin menghentikan perekaman, kita klik saja nanti ini. Kita bisa mengganti efek latar belakang misalnya yang ini. Saya nyalakan dulu kameranya. Nah, kita bisa mengubah tampilan latar belakang kita. Kita tinggal pilih tampilkan efek latar belakang. Nanti di sini akan ada beberapa efek latar belakang. Kita bisa pilih ya. Soalnya saya pilih berada di sini. Kita terapkan. Nah, ini seakan-akan kita berada di apa nih ya? Pemandangan seperti ini atau macam-macam ya. Sini ada pantai misalnya. Atau ada jembatan seperti ini. Nah, kita berada di tampilan background ini. Itu cara untuk mengganti latar belakang. Sehingga kalau kita presentasi di belakang kita mungkin ada tampilan yang kurang bagus, bisa kita ganti backgroundnya sehingga yang di belakang tidak tampak. Kemudian selain itu kita juga bisa mengatur kepada para peserta. Misalnya kalau kita memilih pesertanya semua menjadi attendee saja, bisa kita mute semua mic-nya, maka ketika mereka bisa mau bertanya, bisa memanfaatkan fitur raise hand ini. Contohnya misalnya ya, kita tampilkan pesertanya. Kalau raise hand ini diklik, maka akan tampil di sini tangan ya, tandanya dia ingin bertanya misalnya. Nah, seperti itu. Ini diaktifkan fitur raise hand, turunkan atau naikkan tangan. Kemudian ini ada fitur chat. Ini ada fitur obrolan ya untuk chat. Nah, di sini kita bisa bertanya melalui teks atau menyapa peserta di sini. Atau ada pengumuman yang ingin disampaikan di sini. Fitur chat ini kita bisa membuat mengirim format pengumuman dengan format tertentu seperti ini ya. Kemudian kita bisa menyisipkan file, mungkin ada file yang akan kita bagikan kepada peserta rapat, kita tinggal memilih ini lampiran. Kita unggah dari komputer kita. Ya, contoh misalnya ada file yang akan kita bagikan ke peserta yang mengikuti rapat. Nah, misalnya ini. Atau mengikuti webinar. Nah, di sini untuk berbagi file. Kemudian ada emoticon di sini. Ya, ada emoji ya. Kita juga bisa berbagi gambar, ada GIF misalnya. Ada banyak gambar, saya pilih ini ya. Kemudian di sini ada stiker. Nah, ini belum selesai, kita tunggu dulu. Misalnya kita mau berbagi stiker. Nah, seperti ini. Ini ada stiker yang kita bisa kirim. Nah, seperti itu ya. Jadi ada materi, ada stiker, ada gambar GIF, dan yang lainnya. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa lakukan. Kita kirim di obrolan rapat. Ini saya close saja. Kemudian untuk melihat peserta, ini sama ya, memperhatikan peserta. Kita bisa melihat berapa peserta yang aktif. Untuk mendownload daftar hadirnya, kita tinggal pilih titik 3 di sini. Lalu kita pilih unduh daftar kehadiran. Ini kita klik. Nanti daftar hadirnya akan terunduh dan bisa kita buka di Excel. Ini kita buka. Kita lihat di download. Nah, ini ada daftar hadir. Nih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita lihat tadi 3 orang yang hadir di rapat ini. Ini kemudian Asmar Ahmad sebagai tamu dan Abdullah sebagai tamu juga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, adapun tadi perekaman, misalnya kalau kita hentikan, nanti perekamannya kita dapatkan di mana dan tersimpan di mana.
Kita lihat di sini, titik 3. Kalau kita hentikan rekaman, maka rekaman tadi yang kita buat akan tersimpan di stream dan kita bisa dapatkan nanti di fitur chat. Di sini nanti akan ada laporan tentang perekaman ini ya. Perekaman telah berhenti dan sementara disimpan. Nanti dalam beberapa waktu rekaman ini akan selesai tersimpan dan kita bisa buka mencari alamatnya di stream untuk rekaman. Setelah beberapa saat kita tunggu, nanti kita bisa melihat hasil rekamannya di fitur chat ini ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada hasil rekamannya, tertulis 4 menit 53 detik. Kalau kita mau lihat, tinggal kita klik saja rekamannya. Nanti akan terbuka dari stream. Ini ya, loading Microsoft Stream. Nah, ini saya close saja. Nah, itu beberapa hal yang kita bisa lakukan dalam mengelola virtual meeting kita. Membagi materi, kemudian merekam dan menghentikan rekaman, membagi background, memanfaatkan fitur raise hand, fitur chat, dan mendownload adapter hadir peserta. Nah, kalau ini sudah selesai, kita akhiri meeting, kita bisa klik titik 3 ini, di sini ada akhiri rapat. Seperti ini ya, kita tinggal pilih akhir rapat. Kalau di daftar hadir, di sini kita juga bisa mengatur. Karena tadi kita memilih siapa saja yang bisa menjadi presenter, kita pilih semua orang, maka tentu nanti setiap orang bisa mengaktifkan sendiri mic-nya, maka untuk menghentikannya atau mematikan mic secara keseluruhan kita bisa pilih ini bisukan semua. Nah, matikan suara. Oke, nanti kita tinggal nyalakan untuk presenternya. Seperti itu. Itu beberapa hal yang kita bisa lakukan di sini, ya, mengelola virtual meeting kita. Ini saya akhiri saja. Selesai. Oke, nanti di kelas meeting kita, tempat kita memposting undangan untuk webinar tadi, akan ada informasi terkait rapat yang telah kita lakukan, yang telah berakhir tadi. Seperti itu cara kita mengelola virtual meeting di Microsoft Teams. Ini salah satu contoh saja. Baik, demikianlah video tutorial kita, cara mengelola virtual meeting di Microsoft Teams. Pertama, kita bisa mengundang orang lain bergabung, domain yang berbeda ya. Ada yang menggunakan akun Gmail atau akun Office juga, tapi domainnya berbeda. Bagaimana cara mereka bergabung dan bagaimana cara kita membagikan informasi ke beberapa kelas sekaligus ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bagikan kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.